lah ya, artinya yang representatif di Pulau Seberang. Nah, ini juga salah satu program kami di Dinas Kesehatan adalah untuk merevitalisasi atau membangun ya, artinya untuk memperbaiki lah fasilitas kita yang ada di Gili Trawangan. Karena di sana memang dari beberapa masukan karena yang datang, yang hadir, yang berobat di sana bukan hanya masyarakat lokal tapi juga banyak wisatawan-wisatawan asing ya. Nah, inilah yang kami inginkan, mudah-mudahan juga tahun ini memang beberapa proposal kami sudah sampaikan, termasuk juga ke DPR RI kami sampaikan proposal kami, dan beliau sudah pernah ke sini dari Komisi 9 pada saat itu ya, perwakilan kita dari NTB ya. Mudah-mudahan kita berdoa semoga beliau bisa mengusahakan, mengupayakan kita minimal ada bantuan lah dari pusat untuk pembangunan di daerah wisatawan kita di Gili Trawangan seperti itu. Tapi untuk sumber daya alhamdulillah kami sudah bisa tugaskan di sana, termasuk ada dokternya ya. Kemudian sekarang ada penambahan bidan juga ya. Nah, insya Allah kedepannya kami akan melengkapi sarana prasarananya ya, termasuk mungkin ada USG-nya, mungkin nanti ada EKG-nya ya, kemudian ada penambahan mungkin untuk teman-teman tenaga analis juga nanti insya Allah ya, supaya tidak jauh-jauh lah kalau nyebrang ke Pulau Lombok dari Gili Trawangan seperti itu Mbak Dewi ya. Itu harapan kita. Ya, Itu Mbak. jadi adanya komitmen ya dari Dinas Kesehatan untuk memeratkan akses layanan kesehatan Ya. bagi masyarakat. Betul Mbak Dewi, betul ya. Oke, baik. Mungkin kita akan beralih ke topik yang tak kalah menarik yang lainnya, yakni persoalan stunting. Kita tahu bahwa PR di Lombok Utara masih cukup tinggi ya. Jadi kita akan mengulik bagaimana sih progres atau keadaan kondisi saat ini kasus stunting di Lombok Utara. Mungkin Pak Kadis bisa menjawab langsung? Baik. Kalau berbicara stunting ini nggak selesai-selesai gitu ya Oke. sebenarnya ya, stunting ini ya. Iya. Ya untuk saat ini memang kemarin hasil feedback dari data SSGI memang salah satu yang tertinggi adalah di Lombok Utara, di Iya. Provinsi Nusa Barat ya. Tapi ini bukan berarti melemahkan kami untuk terus mencari ya, untuk melakukan pencegahan terhadap stunting berikutnya. Ini merupakan tantangan bagi kita ya. Kita juga penasaran nih, kok stunting semakin kita buruk kok semakin lari gitu, semakin kita mau mengecilkan semakin besar gitu kan. Nah, padahal anggaran sudah lumayan banyak yang Banyak. digelontorkan oleh daerah ya. Betul, iya. Bukan hanya daerah, dari termasuk juga dari pusat, Hmm. dari dari pusat dari pusat ya, terkait dengan pencegahan dan penanggulangan stunting ini. Ya alhamdulillah kemarin kita di tahun 2025 Mbak Dewi, sesuai dengan data dari EPPGBM kita hanya 14%. Tapi begitu 14% ya? 14% ya, 14, sekian persen lah, tapi belum nyampe 15 ya, 14%. 14,30 kalau nggak salah ya. Kemudian di tahun yang sama keluarlah rilis yang terbaru dari SGI, ternyata kami 35, sekian persen. Oh, cukup tinggi ya Lumayan, jomplangnya. iya lumayan signifikan Iya, kesenjangannya, kesenjangan. perbedaannya dari IPGBM dengan SSGI ya. Tetapi ini tetap kami lakukan ya. Kalau misalnya tahun 2026 ini Januari Februari kami masih di angka 13, 13%. 13% ya. Di Januari kemarin 13% stunting kami. Kemudian di 2 Februari ini kalau nggak salah saya lihat data terakhir tadi angka 12%. Berarti ada penurunan sebenarnya kalau sesuai dengan data dari EPPGBM ya. Nah, nggak tahu kita nanti di akhir tahun pasti ada lagi evaluasi atau mungkin penelitian dilakukan oleh teman-teman dari SGI ya, dari SSGI untuk menyampaikan data-data stunting ini gitu ya. Ya tetapi berbicara terkait dengan stunting, sebenarnya bukan hanya stuntingnya yang kita kejar sebenarnya ya. Kalau sudah ada stunting ya sudahlah, tinggal kita tangani. Nah sekarang ini artinya salah satunya stunting ini, data ini adalah memberikan gambaran kepada kita bahwa di Lombok Utara ini masih banyak penyakit-penyakit gizi kronis gitu loh, Oke. yang harus kita tangani supaya tidak menjadi stunting ya. Di antaranya ada namanya wasting, ada namanya underweight. Nah ini yang perlu kita tangani. Hmm. Hingga kemarin Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati kemudian menjadi salah satu
ketua tim TPPS kita untuk pencegahan dan penanggulangan stunting ini sudah memberikan arahan kepada kita bahwa stunting ini tidak hanya dilakukan oleh teman-teman kesehatan, tetapi ada kolaboratif di sana dengan beberapa OPD dan bahkan kalau nggak salah seluruh OPD. Ya, bagaimana kita melakukan pencegahan supaya tidak terjadi stunting. Dengan data yang sekarang ada di kesehatan, kita sebenarnya sangat berharap ya, sangat berharap kalau data-data ini bisa kita akomodir dan bisa kita selesaikan sebelum menjadi stunting, terutama sekali yang hosting, kemudian yang underway, ini harus tegas supaya tidak menjadi stunting ya. Ya artinya ini harus kita kolaboratifkan ya sesuai dengan arahan dari Pak Ketua tim TPPS yaitu Pak Wakil Bupati. Nah ini yang penting sekali sebenarnya. Baik, dari penyampaian Bapak Kadis ada kasus hosting dan overweight gitu ya. Jadi berat badan di bawah standar itu berpotensi menjadi kasus stunting. Betul ya. Di zona wilayah mana saja itu Pak Kadis di KLU? Kalau di KLU ya rata-rata ada sih. Rata-rata ada Di di setiap 3 kecamatan. kecamatan tuh ada, tapi mungkin tinggal persentase jumlahnya saja yang berbeda ya. Yang sampai saat ini yang masih lumayan tinggi supaya tidak salah mungkin saya perlu cek data ya untuk Oke, menyampaikan baik. supaya tidak salah seperti itu ya. Silakan Pak Kabit mungkin bisa Ya, nambahkan dulu baik. sedikit sampai saya data yang ada. Ya, silakan Pak Kabit. Baik. Saya sedikit mungkin ingin Iya. menyampaikan seperti apa yang disampaikan Pak Kadis tadi terkait dengan angka kasus stunting kita ya berdasarkan EPPGM itu ada 14. Sebenarnya kalau kami sangat optimis dengan angka 14% karena apa? Angka 14% ini adalah dari total populasi kami. Oke. Sedangkan dari SGI itu kan dia dari survei berdasarkan sampling. Sampling ya. Ya. Nah, tentu kami di daerah meyakini bahwa yang kami ukur ini dari 14% yang ada itu kan dari total seluruh populasi anak yang ada yang Iya. yang ada di Kabupaten Lombok Utara ditemukan jumlahnya sebanyak 14%. Itu yang meyakini bahwa kami di Kabupaten Lombok Utara bahwa angka kasus stunting kami ini tidak sebesar seperti apa yang diproporsikan dari hasil survei. Oke. Dan kita menyadari bahwa memang kenapa kasus stunting di daerah kita ini masih cukup tinggi. Kita ketahui bahwasanya di Lombok Utara masih banyak anak melahirkan anak. Artinya pernikahan dini itu masih cukup tinggi. Oke, pernikahan dini. Ya, pernikahan dini itu makin tinggi. Kemudian kita telusur jadi yang akan melahirkan anak ini adalah remaja-remaja putri. Remaja putri kita angka anemianya cukup tinggi. Anemia. Anemia pada remaja itu masih cukup tinggi. Nah ini mungkin sebagai apa namanya upaya salah satu strategi bagaimana kita bisa menekan stunting dari hulunya yang harus kita tangani dengan baik dulu. Bagaimana peran kita bersama menekan angka pernikahan dini sehingga seorang ibu dikatakan dapat melahirkan anak yang sehat tentu dari usia, dari status kondisi secara fisiologi yang memadai. Nah kita ketahui dengan melahirkan anak ini tentu akan berdampak juga terhadap bayi yang dilahirkan. Nah, di samping itu kami tidak menapis bahwasanya penyakit menular juga dapat berdampak. Karena apa? Beberapa gizi buruk yang terjadi ini ternyata angka kasus TB pada anak kami masih tinggi. TB. Angka TBC pada anak cukup tinggi. Kenapa anak bisa TB? Artinya di lingkungan keluarga itu ada salah satu anggota keluarga yang menderita TB. Nah ini kami sudah banyak melakukan upaya, melakukan bagaimana setiap satu kasus penderita TB kita lakukan investigasi kontak namanya untuk memeriksa seluruh anggota keluarga yang kontak erat untuk kita screening. Tetapi ini menjadi kendala kami di lapangan di dalam melakukan investigasi kontak. Tidak jarang semua masyarakat istilahnya proaktif untuk kita lakukan pemeriksaan. Kita lakukan screening. Kedua, strategi kami dengan jika ada warga masyarakat kami yang tertular, kemudian ada kontak erat, kita berikan namanya terapi pencegahan. Bagaimana biar dia tidak tertular atau menularkan. Oke. Nah, itulah beberapa kondisi kami terkait dengan stunting yang ada di Kabupaten Lombok Utara.
Artinya cukup menantang ya dengan, keadaan yang begitu rumit dan banyak masalah penyebab gitu ya Pak Kabit ya.